wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Amana. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap dalam keadaan sehat dan tetap di rumah. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai tes kompetensi pedagogik. Jadi tes kompetensi pedagogik ini diperuntukkan buat teman-teman yang akan melaksanakan tes SKB khususnya untuk formasi guru atau tenaga pendidik. Jadi mungkin sebagian besar sudah tahu sebenarnya apa sih kompetensi pedagogik. Jadi akan aku jelasin kembali. Tes kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Dia mampu merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, sekaligus dia akan mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik. Oke teman-teman, sebelum lihat penjelasannya jangan lupa di subscribe ya channel ini. Soal nomor 1. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. B. Melihat video cuaca. C. Mencatat hasil pengamatan cuaca. D. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. Jawabannya adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Jadi pembahasannya, berpikir tingkat tinggi terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru dan informasi yang tersimpan dalam memori dan saling terhubungkan atau menata kembali dan memperluas informasi ini untuk mencapai tujuan atau menemukan jawaban yang mungkin dalam situasi membingungkan. Soal yang kedua. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Inquiry learning. B. Discovery learning. C. Problem based learning. D. Project based learning. Oke, jawabannya adalah A. Pembahasannya, model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang membimbing siswa untuk memperoleh dan mendapatkan informasi serta mencari jawaban untuk memecahkan masalah terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam model pembelajaran inquiry. Siswa terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Sekarang kita ke soal yang nomor 3. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa. B. Merangsang siswa lebih aktif belajar. C. Memberikan kesempatan siswa berkreasi. D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Oke, kunci jawabannya adalah D. Pembahasannya, contextual teaching and learning adalah konsep mengajar dan belajar yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi nyata dan yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Soal nomor 4.
untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, karena pendekatan ini a. mudah dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, b. siswa belajar dalam kelompok, maka tugas guru lebih ringan, c. siswa banyak diberi tugas sehingga belajar lebih aktif, d. menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Oke, kunci jawabannya adalah D. Pembahasannya, konstruktivisme ini akan memberikan keuntungan kepada siswa, yaitu dapat membiasakan siswa belajar mandiri dalam memecahkan masalah, menciptakan kreativitas untuk belajar, sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Soal nomor 5. Teori yang memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Oke, kunci jawabannya adalah A. Pembahasannya, behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Soal nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Oke, jawabannya adalah C. Pembahasannya, model dan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem solving digunakan dalam pembelajaran yang membutuhkan jawaban atau pemecahan masalah. Soal nomor 7. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Soal nomor 8. Pendekatan konstruktivistik digunakan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Karena pendekatan ini A. membentuk perilaku yang sama di antara siswa, B. menuntut keterlibatan aktif siswa, C. menempatkan siswa sebagai aktor dalam belajar, D. menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Oke, kunci jawabannya adalah B. Pembahasannya,
pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri. Oke teman-teman, gimana? Dari penjelasan beberapa soal yang sudah disajikan tadi, aku harap bisa dipahami dan tentunya bisa menambah wawasan teman-teman dalam mempersiapkan tes SKB nantinya. Oke teman-teman, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa di subscribe ya channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next video and bye-bye.